Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan kakak Kak Anissa di Sinar Education. Hari ini kakak udah masuk ke bab baru setelah bab kemarin yaitu aturan sinus dan kosinus. Hari ini kakak akan masuk ke bab transformasi geometri. Nah, hari ini tepatnya kakak akan membahas subbab dari transformasi geometri yaitu translasi. Jadi, yuk kita langsung aja ke pembahasan. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi geometri, tepatnya pada subbab translasi atau pergeseran. Nah, di sini contohnya, jika titik A digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Jadi translasi itu kita menentukan bayangan dari bergesernya suatu titik kurva atau titik ataupun kurva. Nah, di sini contoh yang pertama ada titik A dengan koordinat 2,1. X-nya di 2, Y-nya di 1. Dia akan digeser sebanyak 3 satuan ke kanan. Berarti dari titik sini kita geser sebanyak 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3 di sini kurang lebih di 5 X-nya. Dan akan digeser juga 2 satuan ke atas. Berarti dari 1 berhenti di 3 Y-nya. Nah, berarti bisa didapatkan titik A-nya, bayangan dari titik A atau A aksennya yaitu 5,3. Nah, jadi kalau dalam matematika ditulisnya seperti ini. A 2,1 ditranslasikan dengan translasi 32 menjadi aksen atau bayangan A-nya yaitu 5,3. Nah, itu dia konsep dari translasi atau pergeseran. Jika titik A, X, Y ditranslasi oleh T sama dengan A, B, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y ditranslasikan AB menghasilkan bayangan A atau A aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Itu caranya. Nah, di sini untuk translasinya TAB-nya ini ada ketentuannya. Jadi kalau dia positif, di sini nilainya positif, maka dia titiknya bergeser ke kanan. Kalau dia negatif, berarti bergeser ke arah negatif, yaitu ke kiri. Nah, untuk yang bawah, kalau dia positif, dia bergeser ke atas. Kalau dia negatif, dia bergeser ya ke bawah. Kayak di sini, dia bergeser 3 satuan ke kanan, maka dia positif, dan 2 satuan ke atas, maka dia positif juga. Kayak gitu. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama ada tentukan bayangan titik B 1,5 jika ditranslasi oleh T negatif 3, 4. Nah, maka kan tadi udah dijelasin ya, kalau mau mencari bayangan dari suatu titik, berarti X aksen, Y aksen sama dengan titik B-nya 1, negatif 5 ditambah dengan translasinya yaitu negatif 3 dan 4. Maka X aksen, Y aksen sama dengan 1 ditambah negatif 3, negatif 2, negatif 5 ditambah 4, negatif 1. Jadi bayangan dari titik B atau B aksennya yaitu negatif 2, negatif 1. Kayak gini dalam bentuk matematikanya. Terus contoh yang kedua, tentukan bayangan garis 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T sama dengan negatif 1 dan 3. Negatif 1, 3. Nah, kita jawab untuk mencari bayangan berarti X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah dengan translasinya yaitu negatif 1 dan 3. Karena di sini dia bentuknya bukan titik tapi garis, jadi kita buat kayak gini terlebih dahulu. Untuk X aksennya berarti dapat diketahui atau bisa dicari dengan Y ditambah negatif 1 yaitu untuk X aksen sama dengan X ditambah negatif 1 berarti X aksen sama dengan X min 1. Nah, dari sini kita tukar ya, kita inverskan
X-nya berarti didapati X aksen ditambah 1. Untuk Y-nya, Y aksen sama dengan Y ditambah 3, maka Y-nya sama dengan Y aksen dikurang 3. Nah, dari sini kan udah diketahui X dan Y-nya. Baru X dan Y di sini kita substitusi ke ke garis yang ada di sini. Di sini garisnya, persamaan garisnya yaitu 2X tambah 3Y min 6 sama dengan 0. Kita ganti X dan Y-nya dengan ini. 2 kali X berarti 2 kali X aksen ditambah 1 ditambah 3 kali Y, 3 dikali Y aksen negatif 3 dikurang 6 sama dengan 0. Ini bisa dikali 2 kali X aksen. Ini aksennya bisa langsung hilang ya. Jadi 2X ditambah 2 ditambah 3 kali Y, 3Y, kemudian 3 kali min 3 min 9 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa didapat yaitu 2X ditambah 3Y min 13 sama dengan 0. Sebagai bayangan dari garis 2X tambah 3Y negatif dikurang 6 sama dengan 0. Kalau dalam bentuk matematikanya bisa dibikin lagi kayak gini. 2X tambah 3Y min 6 sama dengan 0 ditranslasikan min 1, 3 menjadi 2X tambah 3Y dikurang 13 sama dengan 0. Kayak gitu sahabat SD. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, contoh soal selanjutnya di sini yang ketiga, segitiga ABC dengan koordinat A 0,2, B min 3,4 dan C negatif 1,0. Segitiga ABC ditranslasikan oleh T menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika koordinat A aksen 4, negatif 4, koordinat titik B aksen dan C aksen berturut-turut adalah. Nah, di sini kita disuruh mencari koordinat titik B aksen dan C aksen. Pertama, dari A aksen, untuk mencari A aksen itu kan A ditambah T translasinya. Berarti untuk mencari translasinya, kan di sini translasinya belum diketahui ya, baru T doang. Berarti kita harus mencari translasinya terlebih dahulu. Untuk mencari translasinya, berarti kita A aksen dikurang A. Translasi sama dengan A aksennya berapa? 4, negatif 4 dikurang A-nya yaitu 0,2. 4 dikurang 0, 4, negatif 4 dikurang 2, negatif 6. Maka didapat translasinya yaitu 4, negatif 6. Nah, selanjutnya baru kita mencari bayangan dari titik B atau B aksen. Berarti untuk B aksen sama dengan B ditambah translasinya. B-nya negatif 3,4, negatif 34 ditambah translasinya 4, negatif 6. Negatif 3 ditambah 4, 1. 4 ditambah negatif 6, negatif 2. Kemudian mencari koordinat C aksen. C aksen sama dengan C ditambah T. C-nya berapa? C-nya negatif 1, 0. Negatif 1, 0 ditambah dengan translasinya 4, negatif 6. Negatif 1 ditambah 4, 3. 0 ditambah negatif 6, negatif 6. Maka koordinat titik B aksen dan C aksen berturut-turut yaitu 1, negatif 2 dan 3, negatif 6. Selanjutnya contoh soal nomor 4. Titik A negatif 1, negatif 3 ditranslasikan oleh T1, A negatif 4 dilanjutkan translasi oleh T2, 1B menghasilkan titik A aksen 1, negatif 2. Tentukan nilai dari A kurang 2B. Nah, di sini dia ditranslasikan 2 kali atau bergeser sebanyak 2 kali. Jadi, si titik A ini bergeser 2 kali dan menghasilkan ini. Berarti A aksen sama dengan A ditambah T1 ditambah T2. A-nya berapa? Negatif 1, negatif 3. Sorry, dari sini nggak apa-apa ya kak? Salah nyebut. A aksen sama dengan A ditambah T1 ditambah T2. A aksennya berapa? 1, negatif 2. 1, negatif 2 sama dengan A-nya negatif 1, negatif 3 ditambah T1-nya A negatif 4. A negatif 4 ditambah T2-nya 1B. Nah, di sini kan untuk translasinya ada nilai A dan B yang harus dicari lebih dahulu. Nah, berarti dari sini bisa kita hitung
1 sama dengan negatif 1 ditambah A ditambah 1. Negatif 1 ditambah 1 kan habis ya, berarti ini sisa A. Terus yang ini negatif 3 ditambah negatif 4 ditambah B, berarti negatif 7 ditambah B. Jadi 1 min 2 sama dengan A min 7 ditambah B. Nah, dari persamaan ini bisa kita cari, bisa langsung ketemu A-nya yaitu 1, dan kita bisa cari B-nya. Negatif 7 ditambah B sama dengan negatif 2, maka B-nya sama dengan negatif 2 ditambah 7, 5. Nah, dari sini berarti ketemu A-nya 1 dan B-nya 5. Berarti bisa kita cari nilai dari A kurang 2B. A kurang 2B, 1 dikurang 2 kali 5, 1 dikurang 10 sama dengan negatif 9. Gitu sahabat SE. Gimana nih? Hari ini sudah selesai pembahasan tentang transformasi geometri subbab translasi. Ternyata untuk translasi aja banyak ya modifikasi bentuk soalnya. Jadi semoga dengan pembahasan kakak kali ini bisa membantu sahabat SE dalam memahami materi transformasi geometri, tepatnya di translasi. Nah, untuk mengetes atau melihat pemahaman kalian tentang pembahasan hari ini, seperti biasa kakak punya beberapa latihan soal, dan ini dia latihan soalnya. Sekian pembahasan kakak hari ini tentang transformasi geometri, tepatnya di subbab translasi. Semoga kalian paham. Dan selanjutnya, minggu depan kakak akan membahas subbab selanjutnya dari transformasi geometri. Penasaran subbab selanjutnya itu tentang apa? Tungguin video kakak di channel YouTube Sinar Education. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa juga nantikan video kakak ataupun dari mentor-mentor lainnya di channel YouTube Sinar Education. Sampai jumpa lagi. Sinar Education, your bright future start here. Bye!